Halo, ketemu lagi dengan channel Iptek 51. Video kali ini melanjutkan program kursus kilat elektronika yang videonya sudah ada di dalam playlist, atau silahkan kalian lihat di deskripsi, tinggal klik linknya di playlist di situ, yang sudah dimulai dari basicnya alat ukur, kemudian pengenalan komponen, apa saja komponen, fisiknya seperti apa. Kemudian kemarin sudah belajar juga mengenai simbol-simbol komponen dan juga cara membaca skematik. Nah, itu adalah basic-basic bagi kalian yang memang mau mendalami elektronika dasar. Selanjutnya saya akan membahas tentang tegangan listrik. Jadi tegangan listrik itu apa? Untuk apa? Saya akan coba jelaskan secara sederhana saja. Oke? Semua perangkat elektronik, semuanya ya, tidak ada satupun alat elektronik yang tidak butuh tegangan. Jadi semuanya butuh tegangan listrik. Kita tahu umumnya adalah AC dan juga direct current atau DC atau listrik arus arah. Oke, listrik AC hanya digunakan untuk keperluan tertentu yang secara langsung, benda-benda tertentu secara langsung, misalkan kipas angin, AC, motor AC ya, motor-motor, semua bentuk motor, lampu pijar gitu ya, lampu FL, lampu LED itu sudah menggunakan elektronik, itu sudah diturunkan dan sudah menjadi DC gitu ya. Oke, untuk elektronik, semua komponen elektronika semuanya itu hampir sebagian besar, kalau kita bisa bilang 99% adalah DC. Sangat sedikit sekali yang komponen elektronika menggunakan AC. Kemarin kita belajar video sebelumnya, itu kan mulai dari 220, kemudian diturunkan menjadi 18 volt, kemudian di-DC-kan, kemudian dibuat dari 18 volt DC ke 15, dari 15 ke 5 volt, bisa juga ke 12 volt, kemudian ada juga nanti 3 volt, 1 volt dan lain sebagainya. Kita sebenarnya sudah belajar. Di dalam listrik itu ada dua yang tidak boleh lepas, kemana-mana dia akan dua. Misalkan ada positif dan negatif untuk DC, tegangan DC. Tegangan AC ada live, ada neutral. Dan di dalam dua itu ada dua juga, yaitu ada tegangan listriknya, nilai listriknya berapa, dan juga di situ ada arus, yang biasanya kita kenal kalau di rumah adalah watt. Misalkan kita punya kipas angin di rumah misalkan ya, tegangannya berapa? Tegangannya 220 yang kita bisa colok ke jaringan PLN. Kemudian bukan hanya itu aja, di dalam tegangan itu ada namanya kekuatan arus, yang biasa kita kenal adalah watt. Biasanya kalau dalam elektronik kita kenal ampere, tapi di dalam dunia kita sehari-hari biasanya kita kenal watt. Jadi kalau kita beli lampu, misalkan lampunya 220 volt, berapa watt? Misalkan 20 watt. Artinya listrik yang dibutuhkan ada 220 volt listriknya. Kekuatan meminta listriknya itu adalah 20 watt. Seandainya listrik PLN kita 900 watt, 100 watt ya di rumah, kemudian kita beli misalkan sebuah perangkat 1000 watt, pasti nggak kuat, pasti jegrek. Oke, kita lanjut ke elektronika. Jadi tadi listrik AC di rumah ya. AC di rumah kita sudah tahu lah. Pokoknya kalau listrik dari PLN itu dia akan ada dua kabel. Itu kemana-mana dia harus wajib dua ya. Live dan neutral. Jadi misalkan dua kabel kemana-mana akan dua. Terus saja. Mau ke lampu dua, ke AC akan dua, kemana semuanya akan dua. Begitu juga listrik DC. Kalau listrik DC, berapapun tegangannya, mulai 1 volt kayak 10 volt, 12 volt, 50 volt, 100 volt DC, kemanapun dia tetap harus dua.
berpasangan antara positif dan negatif. Karena kalau dicas itu jalannya adalah dari positif ke negatif. Jika sebuah rangkaian kita telusuri, kalau kita mau troubleshooting sebuah komponen elektronika, jadi yang kita yang kita tracing itu adalah tegangan. Kemarin kita belajar komponen, belajar alat ukur, belajar skematik, itu sebenarnya adalah dasar untuk menelusuri listrik itu berjalan sesuai dengan alurnya atau tidak. Listriknya akan terus berjalan kemana-mana, selalu akan berdua. Jika salah satu putus, baik positifnya putus, maka akan mati. Negatifnya putus, juga mati. Nah, listrik itu jalannya kemana, melewati apa, nah itulah yang harus kita cari tahu untuk investigasi sebuah perangkat elektronika. Saya akan memberi kalian gambaran tegangan itu seperti apa. Tegangannya dulu ya, apa aja tegangan itu. Oke, kita langsung aja. Di belakang saya ini ada banyak test band ini, semua juga ada tegangannya. Nah, biar saya jelaskan dulu, nanti kita ke rangkaian elektronika. Karena ini bagian dasar, jadi kalian harus tahu untuk mempelajari tegangan ini. Ini ya, kabel sebanyak ini, semuanya ini kabel banyak ya. Mungkin kalau dipikir ribuan kabel seperti ini. Ini semua dipakai untuk menghantarkan listrik. Ini semua komponen itu bekerja dengan listrik. Oke, kita makanya belajar listrik atau belajar tegangan. Oke, ini adalah main power, di mana semua komponen elektronika seperti ini. Ini contoh aja, dalamnya kebetulan ada di atas ini. Ini ada transistor, ada resistor, ada kapasitor, dan lain-lain. Ini adalah ini jalur-jalur ini adalah penghantar tegangan. Ya, tegangan ini bisa didapat dari jaringan PLN. Nah, di dalam jaringan PLN adalah 220 volt AC seperti ini. Nah, di dalam dunia elektronik 220 volt AC ini tidak ada gunanya. Buat apa? Tidak berguna 220 volt AC itu. Nah, maka dia harus diturunkan menggunakan namanya power supply. Seperti video sebelumnya, waktu belajar skematik dan belajar simbol, itu adalah bagaimana cara menurunkan tegangan 220 ke 18 volt, ke 5 volt, dan sebagainya. Sama seperti ini. Ini ya, ini adalah tegangan 220 volt AC, 50 Hz. Jadi kalau AC masih ada frekuensinya 50 Hz atau 60 Hz standar. Oke, dari jaringan PLN kita harus turunkan menjadi DC seperti ini, maka kita perlu sebuah power supply. Nah, kalau ini adalah salah satu contoh power supply seperti ini. Ini adalah alat untuk menurunkan tegangan dari 220 menjadi tegangan lebih rendah. Karena ini regulated artinya regulasi, bisa diatur. Ini contoh. Ini adalah bisa diatur tegangannya. Seperti itu. Mulai dari 0 sampai dengan 60 volt DC. Jadi sesuai kebutuhannya, butuhnya berapa volt. Kalau kita mau pakai untuk charger aki misalkan, maka di kisaran 12 sampai 13 volt di sini. Kalau di dalam pesawat kita perlu 24 sampai 28. Kalau untuk tower BTS, tower handphone itu dia bisa menggunakan tegangan 48 volt sampai 53 volt. Oke, jadi ini adalah regulate power supply. Ini tadi tegangannya. Jadi satuannya adalah volt. Nah, ini di bawah ini adalah arusnya dengan satuan ampere. Seperti ini. Nah, power supply ini memiliki kekuatan yang namanya kekuatan outputnya berapa ampere. Ini adalah 20 ampere. Artinya power supply ini hanya bisa memberikan daya
itu sebesar 20 ampere maksimal. Contoh misalkan aki motor 7 Ah, berarti dia maksimal hanya bisa memberikan tegangan untuk dipakai sebesar 7 ampere. Tegangan 12 volt ya. Kalau ini bebas. 40 volt bisa, 1 volt bisa, 3 volt bisa, dan lain-lain. Nah, ini seperti ini 28 volt karena di dalam dunia pesawat terbang ini tempat saya bekerja ini ada 28 volt. Ada juga 12 volt, kadang-kadang, kebanyakan tidak ada sih ya. Kemudian ada 5 volt untuk lampu layar yang ini. Di depan sini nyala, biasanya lampunya adalah 5 volt. Kemudian 115 volt AC 400 Hz. Contoh seperti perangkat ini perangkat ini, dia butuhkan tegangan 115 volt AC 400 cycle atau 400 Hz. Ini ada juga 26 volt AC 400 Hz. Seperti Jero ini perlu 26 volt AC untuk sinkro transmitter. Nah, untuk mendapatkan ini adalah 50 Hz, ini adalah 400 Hz, tidak bisa. Dari sini ke sini nggak bisa. Kecuali kita menggunakan sebuah inverter. Kita coba on kan. Dengar, itu adalah suara inverter. Inverter ini adalah mengubah dari tegangan 28 volt AC menjadi 400 Hz. Kita coba lihat dalamannya. Ini adalah inverternya. Seperti itu. Ini adalah trafo untuk menurunkan tegangan dari 115 volt AC ke 26 volt AC 400 Hz. Jadi tidak bisa pakai PLN ya. Yang ini adalah 12 volt DC power supply. Kemudian yang itu adalah untuk menurunkan ke 5 volt DC. Berlibat ya. Oke, elektronik harus berawal dari tempat beginian ya. Oke, ini tadi saya buka untuk biar tahu ya. Oke ya, itu tadi tentang tegangan. Jadi tegangan itu bermacam-macam kebutuhannya. Oke, kita akan mencoba ke skematik. Misalkan kalian nanti mulai repair sebuah komponen seperti ini. Ini kan semuanya harus ditrace, harus diperbaiki. Nah, tapi kalau memperbaiki ini yang mau diperbaiki yang mana? Yang mana nih yang mau diperbaiki? Masa mau dicopotin satu persatu, diukurin satu persatu? Nah, bisa, tetapi itu tidak akan efektif. Akan memakan waktu berapa lama? Karena tidak semua juga kita bisa mengetes satu persatu dan harus mencabutnya satu persatu. Karena kita tidak bisa ukur begitu saja satu persatu seperti ini. Ya, itu seperti itu. Sama juga seperti ini. Nah, oke. Oke. Dari situ ya, kira-kira tegangan tadi fungsinya untuk apa. Sekarang kita mencoba masuk ke dalam sebuah rangkaian. Jadi ini adalah skematik. Kemarin kita sudah belajar skematik ya. Jadi kalau kita bekerja tanpa panduan seperti ini, maka kita harus meraba-raba. Listrik masuknya mana, harus nyari tahu kemana, keluarnya kemana, nanti keluar lagi untuk apa dan kemana lagi, fungsinya buat apa. Kan banyak sekali kan, berarti kan. Maka tidak ada pilihan kecuali kita menggunakan skematik seperti ini supaya kita bisa men-tracing atau mencari listrik itu hilangnya di mana. Karena jika listrik hilang, maka ini akan rusak. Bukan sekadar hilang ya. Kalau misalkan kebutuhannya 12 volt, di kaki sini harus 12, tiba-tiba 9, maka sudah rusak. Jadi rusaknya sebuah perangkat elektronika itu bukan hanya hilang, tapi bisa berkurang, bisa berlebihan. Oke, kita akan mencoba ke skematik deh, biar ini ya. Kenapa? Fungsi tegangan itu buat. Nah, fungsi tegangan itu buat apa? Contoh seperti ini. Saya harap kalian sudah melihat yang sebelumnya bahwa skematik seperti ini.
simbol-simbolnya sudah tahu ya. Contoh seperti ini. Listrik masuk melalui pin 22 sebesar plus 27,5 volt. Ya. Tentu saja dia perlu ground. Kan kita bilang tadi bahwa kemana perginya sebuah listrik itu tetap harus berdua. Ground simbolnya ini dan juga positif. Oke. Jika sebuah komponen mati di sini, tiba-tiba rangkanya mati, yang kita harus telusuri adalah listriknya. Jika listrik dari 220 PLN, maka kita harus telusuri kemana dia perginya. Nah, kebetulan ini ada 28, kita harus telusuri dia masuk ke sini. Nah, kita cari komponen sini, kita harus ukur di sini ada tegangan atau tidak. Kalau 27 tidak ada di sini, maka kemungkinan adalah ini rusak. Oke? Jika ada, terus ke sini dia akan berjalan, listriknya berjalan ke sini. Ya. Dia akan berhenti di transistor ini. Nah, di buku sudah menjelas nih mengatakan dari desainer di sana yang mendesain ini bahwa di sini 28 volt, di sini harus 15 volt positif. Jika di sini tidak ada, maka kemungkinan ini rusak. Satu kemungkinan. Jika di sini ada 15 volt, sini ada 15 volt, maka di sini harus ada 15 volt. Jika di sini ada, di sini tidak ada, maka ini rusak. Tapi jika di sini tidak ada, berarti kemungkinan lain listrik itu tidak sampai kemari. Harus kita cari tahu dulu dari mana datangnya listrik ini. Datangnya listrik 15 volt dari mana? Tetap dia dari transistor ini. Ya. Transistor ini di emitor dia berasal dari pusat, dari sini, jalur sini. Jalur utama 26 masuk ke sini, dia akan keluar ke sini, switch ke sini. Ini di jalur ini masih 27 ini ya, ikut ini karena satu jalur tuh. Dia akan melompat ke sini. Nah, transistor itu akan memberikan tegangan, maksudnya ada output di sini. Transistor akan diam saja di sini. Ya, kemarin ada pelajarannya jika kalian mengikuti. Di sini tidak akan ada di sini kecuali di sini ada tegangan. Sebesar 26,47 volt. Karena ada sebesar ini, maka dia akan ke sini memberikan tegangan 15 volt. Karena ini sudah ada, maka dia akan ke sini dan akan menjadi normal sebesar 15,34 volt. Nah, jika di sini tidak ada, maka kita harus telusuri kembali kenapa di sini tidak ada sebesar 28,47. Apa alasannya kok dia tidak keluar di sini? Di basis ini. Kita telusuri lagi. Dari mana datangnya? Dari resistor. Dari resistor dia terus ditelusuri lagi dari sebuah IC ini. Dikit dari sini. Ini bisa saja rusak. Atau bisa saja komponen pendukung lain rusak. Itulah elektronika. Jadi di setiap ini, di sini harus plus 2 volt. Jika 2 volt hilang, berarti komponen ini akan pastikan rusak. Nah, ini 2 volt ini dapat datang dari mana? Bisa dari sini. Dari sini. Kita telusuri, kemungkinan bisa saja ini rusak. Bisa saja rusak, ini rusak, atau kita telusuri lagi di sini sudah jelas karena ini tidak ada, pasti di sini tidak ada. Karena jalurnya sama. Ini 5 volt, dia akan ke sini, dia ke sini menjadi 2 volt. Kalau tidak ada ya pasti rusak gitu ya. Jadi itulah pembagian listrik. Di sini harus 2 volt, kemudian di sini akan 15 volt, di sini akan 43 volt karena dia ada inverter di sini. Lihat semuanya adalah listrik. Di sini perlu 500 milivolt. Ini sudah ada. Jadi seperti ini, listrik itu kemana-kemana perginya pun dia akan listrik berbuat listrik ya. Ini 6 volt.
ini 5,34 volt, ini 15 volt, mana lagi, ini 5 volt, 5 volt tadi bener ya, ini minus 15, ini 43 dan lain-lain. Nah, dia akan terus saja berjalan kemanapun. Kalau kita lihat, ini kebetulan aja buku ini detail sekali. Jadi kita kalau mengerjakan barang ini, kita tinggal telusuri aja. 12 volt, dia harus ada sekian volt, harus ada 10 milivolt, harus ada 5 volt di sini, harus ada 500 milivolt. Nih, semuanya ada nih. Semuanya harus ada tegangan di mana-mana tuh. Jadi kemanapun dia akan berjalan berdua bersama dengan ground. Nih ya, dia hilang bukan berarti kalau contoh saja ini. Kenapa dimaksud dia harus berdua? Misalkan di sini ini butuh 4,90 volt di sini. Dia rusaknya dari mana? Bisa saja dirusak ininya. Ini 5 volt ya, dia ke sini. Bisa juga memang groundnya itu hilang. Nah ini groundnya misalkan putus, tiba-tiba kebakar putus atau gimana, groundnya hilang, maka ini juga akan nol, tidak akan bisa mendapatkan 4,9 volt. Nah, itulah fungsi dari tegangan. Jadi tegangan itu kemanapun perginya, dia akan selalu berdua dengan ground, plus dan minus. Seperti juga dalam dunia listrik di rumah. Jika kalian mencari kerusakan listrik di rumah, kenapa lampu saya tidak hidup, lampu seperti ini mati, maka kita harus cari tahu listriknya. Dari mana asal listrik, misalkan dari sebuah MCB ditarik ke sini, ditarik ke saklar satu, diputus satu kabelnya, yang satu kan tetap ke sini, yang satu diputus dulu, kemudian baru masuk ke sini. Kalau ini tidak nyala, kemungkinan di sini ada mana yang memungkinkan dia tidak sampai ke sini. Dua itu 220. Nah, dari 220 itu kan kita ukur pakai multimeter. Belajaran multimeter sudah ada juga. Seperti ini. Jika kita memahami semua komponen ini dan fungsinya, maka sudah tidak akan bingung lagi, ya. Seperti nanti ada kelanjutannya ya setelah tegangan ini. Di skematik ini semua butuh tegangan. Kita akan mencoba memberikan gambaran tentang fungsi dari komponen ini. Sebenarnya sudah ada pelajarannya kemarin ya. Contoh ini resistor. Resistor itu fungsinya buat apa? Ada yang buat hambatan, tahanan, resistan. Bisa juga dijadikan sebagai beban. Ada kapasitor yang bisa dijadikan kopling, bisa juga dijadikan sebagai filter. Kemudian ada dioda, bisa dijadikan sebagai penyarah, bisa dijadikan sebagai reverse, ada juga yang bisa dijadikan sebagai penentu tegangan untuk zener misalkan seperti ini. Oke, nanti ada transistor. Nah, transistor ini kemarin kita sudah belajar juga transistor seperti apa. Nanti kita akan mencoba lihat fungsinya, walaupun kemarin sudah ada basic dasarnya, tetapi kita akan mencoba nanti kita coba praktekkan di video selanjutnya. Ini lebih banyak ke teori. Seperti ini kalau kita lihat, semuanya yang kita telusuri adalah tegangannya seperti ini. Kan harus ada tegangan. Nah, nanti ini semuanya berjalan ikut DC, arus DC yang masuk. Tetapi nantinya di dalam sebuah rangkaian elektronik akan menemukan juga AC, pulsa, gigi gergaji, kemudian apa lagi? Ini macam-macam ya. Contoh seperti karena nanti fungsinya membuat apa? Contoh audio itu adalah merubah DC menjadi AC. Jadi ada bergetar. Nah, AC nanti sudah akan ada keluar tegangannya berapa, frekuensinya berapa. Seperti ini 2,5 kHz. Artinya di sini nanti kalau kita ukur DC-nya tidak akan ada, tetapi akan ada AC. Seperti di dalam misalkan kita punya speaker aktif di rumah, kalau sedang berbunyi, maka dia akan mengeluarkan AC.
kita tidak bisa ukur menggunakan DC, gitu ya, karena itu berbentuk audio. Oke guys, tadi ya belajar tentang tegangan. Jadi tegangan ini wajib kalian ketahui. Jadi tidak boleh tidak, karena listrik itu berhubungan dengan tegangan, atau ya listrik lah, tegangan tidak, tegangan listrik itu. Tegangan berapa besarnya, melalui apa, kemana jalannya, itu yang harus kita telusuri. Karena kita mengenal elektronik tentu untuk kita memperbaiki sesuatu dong. Buat apa kita belajar elektronik kalau kita tidak mendalami, dan untuk memperbaiki sebuah perangkat elektronik. Kan kita sehari-hari juga di sekitar rumah kita pasti ada elektrik dan elektroniknya. Elektrik biasanya berhubungan dengan rumah, yang berhubungan langsung dengan PLN. Ada juga nanti elektroniknya. Sekarang sudah menuju ke dunia digital, semuanya akan berbentuk elektronik. Oke, itu saja dulu ya untuk teori kali ini. Nanti selanjutnya saya akan supaya nggak panjang banget gitu ya, saya akan praktekkan nanti resistor. Jadi tegangan yang masuk resistor keluarnya seperti apa, tegangan yang masuk ke kapasitor keluarnya seperti apa, tegangan yang masuk ke dioda keluarnya seperti apa, tegangan yang masuk ke transistor nanti akan bagaimana, yang masuk ke IC seperti apa. Nah, itu adalah nanti pelajaran yang berikutnya, karena kalau di satu persatu kan panjang nantinya. Itu adalah basic yang bisa saya sampaikan sekarang. Jika kalian terus ingin mempelajari, tetap ikuti video saya. Dan karena video ini gado-gado, kalian bisa langsung fokus di playlistnya. Silahkan buka di deskripsi dan buka linknya di situ untuk basic elektronika dari dasar sampai akhir. Jangan segan-segan untuk komen atau bertanya, atau kalian koreksi. Mungkin saya salah, maka dikoreksi. Harus dikoreksi ya, karena pengetahuan kan berbeda-beda. Oke, itu saja. Tonton video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.